الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai atau dalam kitab Kasyfus Syubhat yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, mengenai syubhat atau keadaan orang-orang yang jahil yang bodoh terhadap agama Islam padahal mengaku dirinya adalah beragama Islam. Kata beliau, fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dar lahu atau fala yu'dar bil jahli. Naam. Berarti, kata beliau, maka sesungguhnya engkau apabila telah mengetahui bahwasanya manusia terkadang bisa jadi kafir dengan sebuah kata, sebuah kalimat yukhrijuha, yang keluar dari mulutnya atau yang dia mengeluarkan kalimat tersebut min lisanihi, dari lisannya, wa qad yaquluha. Naam. Dalam keadaan dia sudah mengucapkannya, wa huwa jahil. Naam. Padahal dia dalam keadaan bodoh, fala yu'dzaru bil jahli, maka jangan dikasih maaf dengan kebodohan tersebut. Jangan dikasih maaf dengan kebodohan tersebut. Tapi apakah semua orang yang bodoh enggak dimaafkan? Bukan demikian. Karena kebodohan itu ada dua jenis. Barakallahu fikum. Kebodohan yang dimaafkan itu bagaimana? Kebodohan itu ada dua jenis. Kebodohan yang tidak dimaafkan adalah kebodohan yang jenis pertama, yaitu al-jahlu ma'al i'rad 'an ta'allum. Ini. Paham ya? Jadi kebodohan itu ada dua. Al-jahlu qisman. Kebodohan ada dua jenis. Yang pertama, al-jahlu ma'al i'radi 'an ta'allum. Bodoh bersamaan apa? Berpaling dari belajar. Dalam artian sudah tahu bodoh tapi enggak mau belajar. Ini yang enggak dimaafkan. Barakallahu fikum, sudah diajarkan, dikasih tahu, dikabarkan di sana ada pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah atau pondok yang ajarkan madani Al-Qur'an Sunnah, malah dia berpaling, enggak mau belajar. Ini yang berbahaya. Jenis pertama inilah yang tidak dimaafkan lagi. Naudzubillah ya. Jangan sampai kita termasuk mereka. Nah, kebodohan yang pertama itu dia apa? Al-jahlu ma'al i'radi 'an ta'allumi. Bodoh tapi masih dengan apa? Diiringi dengan berpaling dari belajar. Udah tahu bodoh tapi tidak mau belajar, ini berbahaya. Ini apa? Berbahaya. Nah, yang kedua, al-jahlu ma'a talabil khair fa hadza ma'dzur. Orang yang bodoh tapi apa? Tapi dia masih mau mencari kebaikan. Dalam artian awal mula belajar. Banyak enggak? Banyak sekali kita dulu awal-awal belajar juga bodoh, enggak tahu hukumnya. Ini apa, ini itu. Paham ya? Enggak tahu ini sunnah atau bid'ah. Nah, seperti itu masih dikasih udzur. Dikasih maaf. Kenapa demikian ya akhi barakallahu fikum? Dikarenakan yang seperti ini modelnya dia masih ada kebaikan. Dalam artian masih mencari kebaikan, mau mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ilmu itu jangan disepelekan. Ilmu sangat berharga sekali. Nah, ilmu itu sangat berharga sekali. Sehingga Rasulullah menekankan apa? Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Nah, jadi jangan sepelekan ya. Ilmu itu sangat berharga. Karena ilmu bagaikan apa? Barakallahu fikum, bagaikan cahaya yang senantiasa menerangi seorang yang memiliki ilmu tersebut. Nah, jadi perhatikan, bodoh yang model kayak apa yang tidak dimaafkan, yang tidak dimaafkan lagi? Bodoh yang tidak mau belajar. Kebodohan yang diiringi dengan apa? Yang diiringi dengan berpaling dari ilmu, berpaling dari belajar, enggak mau belajar, enggak mau mengerti kebenaran. Nah, ini yang tidak diampuni. Tapi kalau bodoh tapi dia masih talabul khair, diiringi dengan itu mencari kebaikan, mencari ilmu, fa huwa ma'dzur. Maka seperti itu dikasih udzur. Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Jangan keliru salah paham. Wah, berarti Ahlus Sunnah itu mengkafirkan. Ahlus Sunnah itu orang bodoh kok enggak dikasih udzur. Kita kasih tahu bahwasannya kita rinci. Bodoh yang kayak apa yang tidak dikasih udzur itu? Karena kebodohan ada berapa tadi? Ada dua. Nah, kebodohan yang mana yang tidak dikasih ampunan, tidak dikasih maaf?
kebodohan yang jenis pertama, yaitu kebodohan yang bersamaan dengan itu dia berpaling dari ilmu, tidak mau belajar, tidak mau tahu menahu, tidak mau mengetahui kebenaran, ini yang tidak dimaafkan. Tapi yang kedua, barakallahu fikum, kebodohan yang kedua ini kebodohan yang wajar. Awal-awal orang mencari ilmu, menuntut ilmu, mencari kebaikan itu yang diampuni karena dia masih proses dalam tahapan mencari al-ilmu. Nah, karena sudah kita jelaskan berkali-kali yang enggak ada di muka bumi ini yang orang tiba-tiba tiba-tiba langsung bisa gitu. Dalam arti kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala ya, tiba-tiba langsung berilmu, tiba-tiba jadi syekh. Belajar dulu tahapannya, ada tahapannya. Bertahun-tahun, bukan setahun 2 tahun. Bahkan dinukilkan para ulama ya, 20 tahun bermulazamah. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Naam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan dan menyebutkan pembahasan yang pertama tadi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, qad yaqulul insan kalimatan minal kufri tuhbat amaluhu kulluh. Naam. Qad yaqulul insan, terkadang manusia itu mengucapkan dengan sebuah kalimat, sebuah kata minal kufri, daripada kata-kata atau ucapan yang mengandung unsur kekufuran, tuhbitu amalahu kullah. Tuhbitu amalahu kullahu. Yang mana ucapan tersebut atau kalimat tersebut bisa menghancurkan amalannya seluruhnya. Na'udzubillah ini ya. Naam. Karrajuli alladzi qala, seperti orang laki-laki atau seorang laki-laki yang dia mengatakan wallah la yaghfirullahu li fulan. Dia bersumpah tapi ngawur sumpahnya. Perhatikan. Dia bersumpah, bagaimana sumpahnya? Wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni si fulan. Nah, ini tadi. Demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada si fulan. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala pun mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapa yang berani bersumpah atas namaku agar aku tidak mengampuni si fulan? Agar aku tidak memberikan ampunan kepada si fulan? Allah Ta'ala mengatakan seperti marah. Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Ini, hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku telah mengampuni si fulan tadi itu. Bahkan aku menghapuskan amalanmu. Amalan siapa amalanmu ini? Amalan orang yang mengatakan tadi. Jadi enggak boleh kita yang mendoakan seperti itu ya. Sesama kaum muslimin, sama mukminin kita katakan, demi Allah, Allah Ta'ala enggak akan mengampuni si fulan. Demi Allah, Allah Ta'ala enggak akan masukkan dia dalam surga. Jangan. Selama dia masih mukmin, muslim, punya asal iman dan memiliki asal tauhid, jangan sekali-kali demikian. Bahaya. Nah, buktinya ini Allah Ta'ala marah dan mengatakan, siapa yang berani bersumpah atas namaku agar aku tidak mengampuni si fulan? Justru aku sudah mengampuni si fulan dan aku menghapuskan amalanmu. Amalanmu yang kamu kerjakan aku hapuskan, kata Allah Ta'ala. Dalam artian enggak diterima gitu ya. Kenapa? Karena berani bersumpah atas nama Allah Ta'ala pada perkara yang tidak layak. Nah, kata beliau, kalimatun wahidah, satu kata saja. Tajarra'a fiha 'ala Allah, yang dia memberanikan diri lantang dengan satu kalimat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia lantang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut. Wa arada an yamna Allah an yaghfira li hadzal mudnib. Orang tersebut barakallahu fikum menginginkan agar Allah Ta'ala itu menghalang-halangi agar tidak mengampuni si fulan yang berdosa ini. Perhatikan ini, wa arada an yamna Allah. Orang ini hendak melarang Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengampuni li hadzal mudnib, orang yang berdosa ini. Kita ini siapa kok berani melarang Allah Subhanahu wa taala? Jangan sok gitu loh. Kita ini orang-orang yang justru apa? Kita dilarang, diperintahkan kok malah kita melarang. Hati-hati, jangan sampai seperti yang tadi itu bersumpah, dia berani bersumpah, wallahi demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni si fulan. Jangan sampai kita keliru seperti itu. Sallallahu jalla wa ala ahbata amalahu wa ghadiba alaihi. Dan maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan orang tersebut dan marah murka kepadanya. Wal insanu qad yatakallam bimithli hadhil kalimah. Dan terkadang manusia itu berbicara dengan ucapan yang seperti ini, dengan ucapan atau kata yang seperti ini, wa nahwiha, atau yang semisalnya, fa yakhruju minad dinil Islam. Fa yukhrij min dinil Islam. Padahal apa? Bisa mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam. Falladzina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qalu, maka orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengucapkan ma ra'ayna misla qura'ina haula arghabutunan.
kurang ajar, mereka mencaci maki. Jadi ada sebagian orang yang bersama Rasulullah waktu itu, sebagian para sahabat, ketika mereka mengucapkan, orang-orang tadi mengatakan apa? Ma ra'ayna misla qura'ina haula arhabutunan wa akdzabu alsunan wa ajbanu 'indal liqa. Hati-hati ini. Jadi waktu itu sebagian yang bersama Rasulullah itu mengucapkan, aku tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Qur'an kita ini. Mereka itu lebih peduli dengan perutnya, lebih dusta ucapannya, dan mereka itu lebih penakut ketika jumpa dengan musuh. Perhatikan ini, mengajak mencaci maki seperti ini. Yaz'amuna annahum qaluha min babil mazah. Mereka menyangka bahwasanya mereka mengucapkan seperti ini untuk mazah. Apa mazah? Tanda bersendau gurau. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati. Jadi waktu itu mereka menyangka tentang sendau gurau aja itu enggak masalah, boleh gitu. Tapi padahal hati-hati, itu perkara yang berbahaya. Wa yaqta'una bihat tariq bi za'mihim. Kemudian setelah itu apa? Terputuslah dengannya dengan satu kalimat saja perjalanan dengan sangkaan mereka. Dalam artian apa? Dalam artian enggak dianggap masalah gitulah. Enggak digubris. Padahal itu perkara yang berbahaya. Qala Allah Ta'ala fihim, kemudian Allah Ta'ala langsung membantah mereka tentang mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, perhatikan. Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya dan rasulnya, kalian mengolok-olok dan mencaci maki? Para pembaca Al-Qur'an jangan diajak. Mereka melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Ta'ala? La ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Jangan kalian minta ampun. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Dalam artian dahulu kalian itu beriman, tapi gara-gara ucapan yang demikian yang kalian bikin, walaupun sendau gurau ataupun bercanda, jangan minta maaf lagi. Kalian sudah kafir. Perhatikan kata beliau, dalla ala annahum mu'minuna fil awal. Ini menunjukkan bahwasanya mereka yang mengucapkan tersebut pada awal mulanya mereka beriman. Paham ya? Pada awalnya mereka beriman. Falamma qalu hadhil kalimat, namun ketika mereka mengucapkan kalimat seperti ini, kafaru, na'udzubillah. Wal iyadu billah kata beliau. Mereka tiba-tiba kufur. Mereka kafir dengan ucapan tersebut. Wal iyadu billah, dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'annahum yaqulunaha min babil mazah wal la'ab. Hati-hati ini ya. Bersamaan mereka mengucapkannya itu enggak sengaja, cuman apa? Tapi cuman mazah tanda, wal la'ab, main-main. Bermain-main, hati-hati. Mungkin mengajak dengan mungkin sebagaimana yang kita terdengar ya. Ada yang mengatakan mungkin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kurang, kemudian atau ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang ini dan itu. Hati-hati. Bermain-main aja enggak diperbolehkan. Apalagi kalau seandainya sampai mencaci maki, sengaja. Bisa jadi apa tadi? Kekufuran. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf. Kalian telah kafir setelah yang sebelumnya kalian beriman. Dicap langsung sebagai kekufuran, naudzubillah ya. Jadi hati-hati. Jangan sekali-kali kita mencaci maki walaupun satu ayat. Walaupun ayat yang muqatta'ah. Apa ini sih Allah Ta'ala meletakkan ayat muqatta'ah enggak dipahami maknanya? Alif lam mim yasin qaf nun. Jangan, itu enggak boleh ucapan seperti itu. Walaupun kelihatan muqatta'ah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ada maknanya yang kita enggak tahu gitu. Barakallahu fikum. Karena yang namanya ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang apa? Ada yang muhkamat. Muhkamatnya yang jelas-jelas terang benderang maknanya dipahami, semua manusia pun paham dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Mutasyabihat. Mutasyabihat itu ayat-ayat yang tersamarkan, tapi ada dua jenis. Mutasyabih nisbi sama mutasyabih mutlak. Paham? Mutasyabih nisbi itu maksudnya ayat-ayat yang tidak dipahami pada sebagian orang tapi orang lain paham. Seperti apa? Seperti mungkin ayat-ayat yang perlu tafsiran. Mungkin kita enggak tahu tafsirannya, ternyata ahlul ilm, ahlu tafsir mereka tahu. Ini namanya mutasyabih nisbi. Maksudnya tidak diketahui pada sebagian manusia tapi manusia yang lain tahu, yaitu dari kalangan ahlul ilm atau ahlu tafsir. Ada yang mutasyabih mutlak. Ada yang tidak diketahui secara mutlak. Seperti apa? Seperti al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus itu yang dalam Al-Qur'an. Yasin, Qaf, Nun, Alif Lam Mim. Ini enggak boleh kita mengatakan enggak ada maknanya, enggak boleh. Dan enggak boleh juga menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu kita, enggak boleh. Ahlul ilm enggak tahu juga maknanya apa.
Ahli tafsir juga enggak ada yang tahu maknanya apa. Nah, kalau kita jumpai kok ada ahli tafsir yang menafsirkan dengan hawa nafsu mereka, mengatakan Toha itu nama Rasulullah, Yasin itu juga nama Rasulullah, itu perlu dalil. Bukan sembarangan dalam menafsirkan, itu bukan sesuai dengan akal mereka, bukan. Tapi perlu dalil. Nah, barakallahu fikum, jadi hati-hati. Cuman gara-gara bercanda, bermain-main bisa menjadikan orang tersebut kufur. Na'udzubillah ya. Sehingga Rasulullah mengatakan la tuksirudz dzahik fa inna kasratadz dzahik tumitul qulub. Jangan kalian banyak tertawa. Karena sesungguhnya banyaknya tertawa itu bisa mematikan hati. Dalam artian apa? Karena saking banyaknya tertawa tersebut akhirnya tidak ingat kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat dengan zikir pagi dan petang. Nah, misalnya na'udzubillah. Itu dikhawatirkan terjerumus pada situ. Tapi boleh enggak kita canda? Canda enggak masalah, boleh. Bahkan Rasulullah ya dinukilkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nah, Rasulullah bercanda dengan seorang wanita yang tua itu. Wanita ajuz. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannatal ajuz katanya. Tidak akan masuk surga wanita tua itu. Nah, ini Rasulullah bukan ngomongnya sembarangan, benar. Tapi kelihatannya canda kan? Kelihatannya canda, tidak akan masuk surga wanita yang sudah tua, ajuz. Kemudian perempuan ini menangis. Setelah menangis, ditanya Rasulullah, "Ma yubkik?" Apa yang bikin kamu menangis? Kata si wanita tersebut, "Ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah mengatakan bahwasannya tidak akan masuk surga seorang wanita yang tua." Kata Rasulullah, "Benar. Bahwasannya surga nanti enggak ada perempuan tua." Karena Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا. Dan kami telah jadikan mereka perempuan-perempuan yang mulanya di dunia itu tua, semuanya nanti di surga jadi abkaro. Apa abkaro? Jamak dari bikr. Jadi gadis semuanya. Nah, kelihatannya kita tua ya, tua renta di dunia yang para wanita. Nah, tapi kalau dia masih adalah wanita yang salihah, wanita yang sunniyah salafiyah, yang beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, berharap agar seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka para wanita itu di surga abkara, gadis semuanya. Jadi enggak ada perempuan tua kan? Enggak ada perempuan tua. Akhirnya ini termasuk tanda yang benar. Tanda yang benar itu tanda yang tidak diunsuri dengan kebohongan ataupun kedustaan. Jadi enggak boleh ya kita bercanda, contohnya bercanda agar teman kita agar tertawa, bikin canda-canda yang lucu tapi bohong, enggak boleh. Enggak boleh ya, enggak boleh. Nah, atau kita mungkin menakut-nakuti anak kita, awas nanti ada kucing, awas kucing, padahal enggak ada kucing, enggak boleh juga. Awas nanti ada anjing, padahal enggak ada anjing, enggak boleh juga. Hatta walaupun cuman barang sepele seperti itu. Nah, hati-hati ya, seperti itu hati-hati. Karena jangan sampai kita meremehkan walaupun itu perkara yang kecil. Nah, karena perkara yang kecil itu di hadapan kita, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau itu perkara yang dosa, hati-hati. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Berikutnya, qala al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, kata beliau, wa qad yaqulu wa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah taala kama kana yadhunnul musyrikun. Dan sungguh terkadang orang itu mengatakan dengan sebuah kata tersebut dalam keadaan dia menganggap ucapan tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yadhunnul musyrikun, sebagaimana yang disangka oleh kaum musyrikin. Paham ya? Terkadang manusia itu mengucapkan ucapan tersebut, dia menganggap bahwasanya ucapan tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah lagi juga. Ini juga termasuk keliru. Tidak diperbolehkan. Nah, karena seperti ini nanti apa? Perbuatan seperti ini bisa menjadikan kepada kekufuran. Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian kata beliau, qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ay yaqulu kalimatul kufri wa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila misli ma yaqulul musyrikun. Jadi dia mengucapkan dengan ucapan sebuah kekufuran dalam keadaan dia menyangka bahwasanya ucapan tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ila misl, seperti apa yang diucapkan oleh orang musyrikin. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka orang-orang soleh yang sudah meninggal itu, melainkan agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala zulfa, dengan sebenar-benar pendekatan. Kemudian berikutnya, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu para wali, orang-orang soleh yang meninggal itu adalah para syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Nah, karena berbahaya, jangan sembarangan dalam masalah seperti ini. Nah, berikutnya. Qala Syekh
Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, kata beliau, khususan terlebih-lebih lagi, in alhamakallahu bima qassa an qaumi Musa ma'a salahihim wa ilmihim annahum atauhu qailin ij'al lana ilahan kama lahum alihah fahina idin ya'zumu hirsuka na'am wa khawfuka ala ma yukhallisuka min hadza wa amsalih. Naam. Terkhususkan kata beliau, terlebih-lebih lagi apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilham kepadamu, memberikan ilmu kepadamu, nah seperti apa yang dikisahkan tentang kaumnya Nabi Musa, ma'asolahihim bersamaan kebaikan mereka dan juga ilmunya mereka, annahum atau mereka pun mendatangi Nabi Musa. Qailin, paham ya? Nabi Musa sudah berdakwah seperti ini, tapi mereka masih mendatangi Nabi Musa dan mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah kami itu satu ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah yang lain. Nah, jangan seperti ini ya. Ini kisahnya seperti apa? Kisahnya seperti Rasulullah ketika di Yaum Hunain, ya kan? Ketika itu kan, sebagai para sahabat yang baru masuk Islam, mereka ketika melampaui di sebuah tempat yang ada apa? Ada pohon sidr. Nah, yang mana sidrnya itu memiliki datu anwat. Datu anwat itu memiliki gantungan-gantungan yang digunakan untuk menggantungkan pedang orang-orang kufar, jadikan mencari barokah di situ. Nah, orang-orang kufar Quraisy. Sehingga waktu itu apa? Para sahabat atau orang-orang yang baru masuk Islam ketika melampaui tempat tersebut, mereka masih ingin kembali seperti dulu karena terpengaruh gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya tabiat manusia ketika dia bertobat dari kejahilian atau bertobat dari perbuatan yang semula berada di atas jahiliyah, perbuatan dahulu, perbuatan maksiat, kemudian suatu ketika dia melampaui sebuah tempat yang dahulu dia berbuat maksiat di situ contohnya, itu biasanya teringat gitu loh, teringat kembali kok rasanya pengen kembali, tapi jangan. Nah ini sebagian para sahabat waktu itu, hadisnya Abi Waqid Al-Laitsi itu ya, sebutkan dalam akhir-akhir kitab, dinukilkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab di akhir-akhir kitab apa? Qawaidul Arba' itu. Nah, sebagian para sahabat yang waktu itu baru-baru keluar dari apa? Kekufuran, baru masuk Islam, ketika melewati sebuah tempat, sebuah pohon tadi, Datu Anwat, pohon sidr yang memiliki gantungan-gantungan pedang, mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, bikinkanlah bagi kita juga Datu Anwat, pohon yang memiliki gantungan-gantungan pedang sebagaimana mereka juga memiliki Datu Anwat. Nah, kata Rasulullah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Rasulullah kaget mendengar suara tersebut. Nah, kata Rasulullah, innaha sunan, sesungguhnya ini adalah jejak, metode atau tariqahnya orang-orang yang sebelum mereka, kama qala Banu Israil Musa, sebagaimana ucapan Banu Israil kepada Nabi Musa. Ini tadi, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kita ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Nah, kemudian kata Rasulullah, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian itulah kaum yang bodoh. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya jangan sampai kita merasa aman dari fitnah. Tetap berusaha semaksimal mungkin menjaga diri kita, dengan adanya atau dengan senantiasa beramal-amalan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kata beliau, "Fahaina idzan, maka pada waktu itu pula lah, rasa semangatmu akan membesar, wa khaufuka, dan rasa takutmu juga akan membesar. Alama yukhallisuka, dengan perkara yang akan bisa menyelamatkan dirimu, mengentaskan dirimu min hadza wa amsalih, dari perkara kesyirikan ini dan semisalnya." Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, qaum Musa hum Banu Israil. Kaum Nabi Musa adalah hum Banu Israil alladzina amanu bi Musa. Yaitu Banu Israil yang mereka beriman dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam masyaallah ya, diuji dengan adanya di zaman beliau ini raja yang sangat jahat, Firaun laknatullah alaih. Kharaju ma'ahum min Mesir. Yang waktu itu orang-orang pengikutnya Nabi Musa alaihissalam keluar bersama Nabi Musa dari Mesir. Haitsu amarahullah, karena Allah Ta'ala memerintahkannya, an yakhruj bihim firaran min Fir'aun, agar Nabi Musa keluar bersama mereka dalam rangka lari dari Fir'aun. Nah, fa khufiya alaihim hadzal amr, kemudian perkara ini tersembunyi, dalam artian tidak diketahui mereka. Ma'annahum ulama, bersamaan dengan itu ada alim ulama di antara mereka. Wa fihim shalahu taqwa,
Paham ya? Perkara Nabi Musa alaihissalam ini ya, ketika Nabi Musa dan juga para pengikutnya Bani Israil yang mereka beriman dengan Nabi Musa, ketika mereka pergi itu tidak diketahui jejaknya oleh Firaun. Dalam artian fa khufiya alaihim hadzal amr, perkara ini enggak didengar oleh mereka. Nah, paham itu ya? Padahal bersama mereka ya, bersama para pengikut Nabi Musa alaihissalam, ada para ulama, wa fihim shalah wa taqwa, ada orang yang saleh, ada ketakwaan, wa kharaju ma'a Musa, mereka keluar bersama Nabi Musa. Muqati'ina li Fir'aun wa qaumih, dalam rangka karena memutus hubungan dengan Fir'aun dan kaumnya, menjauh gitu. Nah, menjauh biar tidak kena imbasnya atau kejahatannya Fir'aun dan kaumnya. Falamma ataw ala qaumin, kemudian ketika mereka datang pada setempat atau sekelompok kaum, ya'tufuna ala asnamin, mereka berputar atau berkeliling, berukuf mereka berkeliling ala asnamin, pada berhala-berhala lahum, milik mereka. Aradu taqlidahum fi dzalik, akhirnya para ulama tadi, orang-orang pengikut Nabi Musa alaihissalam, orang-orang soleh tadi, ingin mengikuti mereka. Wa talabu min Musa, bahkan mereka meminta kepada Nabi Musa, faqalu ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, jadikanlah untuk kita ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah yang lain. Fa ankara alaihim Musa, kemudian Nabi Musa pun mengingkari ucapan tersebut, hadil maqalah wa akhbarahum, kemudian Nabi Musa juga mengabarkan kepada mereka anna amal haula'il qaum syirkun billah, bahwasanya amalan mereka adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai tergiur dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Nah, karena amalan-amalan yang dilakukan kebanyakan manusia itu belum tentu di atas kebenaran. Nah, dan kita tidak bisa menjamin ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Dan jika engkau mentaati kebanyakan atau mayoritas manusia di muka bumi ini, nah, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, fangdur, maka lihatlah kaifa khufiya alaihim hadzal amr. Bagaimana perkara yang seperti ini tersembunyi atas mereka, tidak tahu hukum seperti ini. Padahal di antara mereka ada ulama, ada orang saleh, ada orang bertakwa. Mimma yadullu ala khuturatil jahli bit tauhid. Ini menunjukkan tentang bahayanya bodoh terhadap tauhid. Wa adamu ma'rifati haqiqati syirki, dan tidak tahunya atau tidak adanya pengetahuan terhadap hakikat daripada kesyirikan. Berbahaya ini. Mimma yusabbibu, yang mana kebodohan tersebut menjadi sebab annal insana qad yaqulul kalimah, menjadi sebab bahwasanya terkadang manusia itu mengucapkan dengan sebuah kata allati taqtadil kufur, yang mana ucapan tersebut atau kata tersebut mengharuskan pada kekufuran. Paham ya? Menjerumuskan pada kekufuran. Wal khuruj minad din, dan bahkan bisa keluar dari agama. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Wa la yukhallisuka min hadza wa amsalih, dan tidak akan bisa menyelamatkan dirimu, barakallahu fikum, tidak akan bisa menyelamatkan dirimu dan mengentaskan dirimu dari perkara ini dan semisalnya illa al-ilmu an-nafi', kecuali ilmu yang bermanfaat. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, ay al-ilmu an-nafi' wal 'amal salih wa dinil haq, itu tadi. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, al-huda al-ilmu an-nafi' wa dinil haq al-amal salih. Naam. Alladhi bihi tu'rafu at-tauhid, yang dengannya apa? Dengan ilmu nafi' itu ta'rifu at-tauhid, kamu akan mengetahui tauhid, minasyirk, daripada kesyirikan. Wa tahdhar bihi minal qaul, dan engkau bisa berhati-hati dengan ilmu tersebut, apa? Ucapan, awal fi'il atau perbuatan, alladaini, yang kedua-duanya yuqi'anika fi syirki, yang akan menjerumuskan atau menjatuhkan dirimu ke dalam kesyirikan, min haitsu la tadri, dari arah yang kamu tidak tahu. Barakallahu fikum. Belajar, pelajari tauhid, pelajari ilmu yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum, li'anna al-ilma khairun minal mal, karena ilmu itu lebih bagus daripada harta. Li'anna al-ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal, karena ilmu itu yang akan menjaga dirimu, sedangkan kamu itu yang menjaga harta. Jadi ilmu lebih bagus daripada harta. Kata beliau, wa hadza yadullu ala butlani qauli man yaqul, ini berarti menunjukkan batilnya orang yang mengucapkan inna man qala kalimatal kufri aw amil kufr la yakfur hatta ya'taqida biqalbihi ma yaqulu wa yaf'al. Bantahan terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan ucapan kekufuran atau beramal dengan amalan kekufuran, la yakfur, tidak bisa membuat dia kafir hingga dia meyakini dengan hatinya apa yang dia ucapkan atau apa yang diperbuat. Ini bantahannya ya. Bantahannya apa tadi bantahannya? Bantahannya adalah firman Allah Ta'ala tadi, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum.
Wa man yaqul, dan orang yang mengatakan innal jahila yu'dzar mutlaqan, orang yang bodoh itu diberi udzur secara mutlak, ini keliru juga. Naam, walau kana bi imkani an yas'al wa yata'allam, padahal apa, walaupun dia memungkinkan untuk bertanya dan belajar. Wa hiya maqalatun dhaharat mimman yantasibuna ilal ilm wal hadis fi hadzal zaman, padahal itu adalah ucapan yang muncul dari orang yang mereka menisbahkan diri kepada ilmu dan hadis pada zaman ini. Barakallahu fikum. Jadi khulasahnya, intinya yang kita sebutkan dari pembahasan pada hari ini apa? Bahwasannya ada kebodohan yang tidak dikasih udzur. Kebodohan yang apa tadi? Kebodohan yang jenis pertama, yaitu kebodohan yang bersamaan dengan itu dia memungkinkan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, tapi dia berpaling. Kebodohan yang diiringi dengan apa? Berpaling dari menuntut ilmu, berpaling dari mencari ilmu, maka itu tidak diampuni. Adapun kebodohan, bersamaan dengan itu dia mencari ilmu, kemudian juga mencari kebaikan, maka dikasih udzur karena orang yang pertama kali belajar seperti itu, bodoh, tapi dia masih proses apa? Mencari ilmu, proses mencari kebenaran, itu masih dikasih udzur. Adapun yang tidak dikasih udzur adalah bodoh yang sudah tahu bodoh tapi berpaling dari ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mempelajari, tidak mau menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah taala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.